Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an al-azim wa arsala ilaina Rasulullahil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, hadratal afadil masyayikhinal ulama, kong langkong jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sumeneb, yang kami hormati pula segenap pimpinan cabang Jamiatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama Sumeneb, yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Rahmatullah beserta jamaah dan rekan-rekan pimpinan anak cabang Jamiatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sumeneb. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentalaffuzkan alhamdulillahirabbil alamin, kita mentahbiskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah mentakdirkan kita untuk berkumpul, bermuwajjahah, bermujalasah di tempat yang penuh dengan mubarakah ini, di Masjid Rahmatullah, dalam kegiatan Lailatul Qiraah bersama qori-qoriah nasional asal Kabupaten Sumeneb dalam rangka peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah. Malam hari ini 28 Ramadan 1447 Hijriah. Tentunya kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Acara ini akan kita awali dengan bersama-sama membaca umul kitab yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Kiai Aziz Rahman. Kepada beliau diaturkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan lima fi hadzal ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nasraf salih wa ala ma al-hadirun bi ridha illa ta'ala syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'alillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Amin.
Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disenandungkan oleh Nanda Gita Surur Giptani, juara Harapan 3 pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025, cabang MHQ 5 juz tilawah. Kepadanya disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, karena malam hari ini adalah malam Lailatul Qiraah. Jadi setelah ini kita akan menikmati bersama sajian lantun ayat suci Al-Quran setelah acara formal ini usai. Tenang. Berikutnya kita akan simak kata sambutan, yang mana sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan Cabang Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama Sumeneb, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Nyai Siti Nur Asia. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, summa ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatidah sehadir eka sempatan malam ari mangkin sepetan kula amul jaeki pengurus pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Saya kesempatan malam are mangken hadiri kalaban Kiai Haji Halki sareng Kiai Abdul Hadi. Terima kasih atas kehadirannya. Sipatan kula amul jaeki seteja pengurus PC Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb, pimpinan anak cabang Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sumeneb, yang semuanya kami undang, tapi alhamdulillah Beluto hadir, Sarongki hadir, Kalianget hadir, mana lagi nih, Talango hadir, Rubaru hadir, walaupun hanya perwakilannya ada 1-2, ada Gapura juga, karena mungkin sebelumnya kita tidak Lailatul Qiraah. Jadi kita acara silaturahim biasanya dikemas dengan acara buka bersama. Kalau sudah malam ini biasanya agak susah datangnya. Yang kami hormati takmir masjid rahmatullah, seteja sehadir eka sempatan malam ari mangken malam muka setejana sami-sami emol jaakina sareng Allah. Amin Allahumma amin. Ngereng peten kula sareng para rabu seteja sami-sami mabanya asyukur deka Allah
Sikak dimaten kula ben panjenengan seteja ki paringi tambana nikmat sehat. Paringi tambana nikmat sempat langkong-langkong ki paringi tambana nikmat umur. Saengkeuna umur ten kula ben panjenengan seteja dapat dek bulan Ramadan. Bahkan semakin Kak Dinto sudah berada di penghujung bulan Ramadan, manter puasa Ramadan dan kula ben panjenengan seteja katarema amungku Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya Ramadan. Mudah-mudahan hati kita disinari dengan sinarnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya akan termasuk kepada orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama permohonan maaf mewakili dari Ketua Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb, salerana semulja Ustadz Syafaat, sesaat semangkin Kak Dinto paringi ujian sareng Allah, engki panika kesehatannya kita pete sehat. Doaki manter beliau ke paringan umur sebarokah, kesehatannya juga barokah. Saengkeuna masih bisa bersama-sama sareng ten kula ben panjenengan engki Kak Dinto berkhidmat dalam rangka kita mensyiarkan Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah PC JKHNU Kabupaten Sumeneb tahun ini bisa melaksanakan kegiatan walaupun kegiatannya berbeda. Perlu diketahui oleh pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb, kepengurusan kami ini adalah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz yang baru berjalan 1 periode, dan ini baru jalan. Dari sebelumnya JKH Kabupaten Sumeneb itu tidak ada, bukan tidak ada sebenarnya, tapi layamutu walayahya. Jadi karena kepengurusannya itu akhirnya kemarin ditunjuk kemudian Ustadz Syafaat sebagai Ketua Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Di dalam program kegiatan Jam'iyatul Qurra wal Hufadz yang pertama yang dilakukan dalam rangka pembentukan PAC Jam'iyatul Qurra se-Kabupaten Sumeneb yang alhamdulillah dari 20 di daratan, kemudian ada 1 di yang aktif untuk kepulauan yaitu Kepulauan Gayam, kemudian untuk daratan hampir secara keseluruhan sudah terbentuk, hanya ada 3 PAC yang belum ter-SK. Oleh sebab itu kegiatan kami ini adalah kalau di bulan Ramadan itu kemarin kita silaturahim kepada PAC JKHNU se-Kabupaten Sumeneb. Kami bergantian dari seluruh pengurus itu dan langsung kita acaranya agendanya itu buka bersama diawali dengan khotmil Quran. Kemudian hari ini yang awalnya kita mengagendakan acara Ramadan ini akan dikemas dengan semarak Ramadan, yang rencana awalnya itu akan dikemas dengan berbagai macam lomba. Tetapi ada beberapa hal yang kemudian lomba-lomba itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga bisa melaksanakan acara Lailatul Qiraah pada malam hari ini yang nantinya akan ditampilkan para qari'ah untuk para juara tingkat Jawa Timur dan untuk juara nasional, yang nantinya ada sekitar 10 orang yang akan tampil. Kalau boleh nanti dari pengurus PCNU bisa mengikuti, alhamdulillah. Jadi karena nanti saya menginginkan bagaimana 7 lagu dari tilawah ini bisa tersampaikan secara keseluruhan. Saya yakin para qari'ah ini sudah menguasai tentang lagu. Mungkin nanti akan berbagi, kita tidak banyak-banyak, jadi masing-masing orang dibatasi dengan 1 lagu. Dimulai dengan lagu Bayati, mungkin ada yang Bayati, ada yang Hijaz, ada yang Ros, ada yang Sika, ada yang Nahawan, ada yang Jiharka. Sehingga 7 pedoman lagu tilawah itu semuanya akan tersampaikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena Lailatul Qiraah ini adalah bagian dari program Jam'iyatul Qurra wal Hufadz bukan hanya Kabupaten Sumeneb. Sesuai dengan tujuan bahwa JKHNU itu terbentuknya adalah yang pertama dalam rangka memelihara kesucian dan kemurnian Al-Quran. Yang kedua yaitu tentang meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran dakwah Al-Quran.
Yang ketiga yaitu bagaimana kita terpeliharanya persatuan para qori'ah, kemudian para hafidh-hafidhah dan orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Jadi kepengurusan di JKHNU ini bukan hanya para qori'ah, hafidh-hafidhah, mufassir-mufassirah, tetapi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran kemudian bisa menjadi pengurus di Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb ataupun di PAJ. Oleh sebab itu kami mohon dukungannya ke depan, walaupun sebenarnya nanti kita akan konferensi mungkin di 2027 untuk kepengurusan kami, tetapi tetap mohon dukungan dari pimpinan cabang Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama Jawa Timur, karena kami menginginkan bagaimana Al-Quran ini betul-betul hadir di masyarakat. Bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang cinta terhadap Al-Quran. Bagaimana masyarakat kita ini Al-Quran bisa membumi. Bahwasanya orang-orang yang tidak cinta terhadap Al-Quran, kehadiran JKHNU mudah-mudahan nanti bisa menggugah masyarakat yang tidak cinta Al-Quran, bisa mau belajar Al-Quran. Oleh sebab itu, makanya ada yang namanya tilawah, memperindah bacaan dengan lagu-lagu tertentu yang sudah ditentukan. Harapannya mudah-mudahan nanti masyarakat itu bisa cinta. Karena kalau dibaca biasa-biasa kok biasa aja, biasanya kalah sama dangdut. Makanya kalau Valen itu bisa ngetren gitu kan. Tapi biasanya kalau para qori'ah yang sudah juara nasional, sudah juara internasional, biasanya mah jarang-jarang. Tapi kalau urusan di luarnya Al-Quran, biasanya mudah diingat dan itu lebih viral biasanya. Makanya seperti yang sekarang, siapa sih mungkin dari anak-anak sampai orang tua yang nggak tahu sama Valen, mungkin semuanya itu hafal, kenal. Tetapi untuk para qori'ah, hafidh-hafidhah, dan orang-orang yang sudah betul-betul dia berhasil di bidang Al-Quran, biasanya jarang dikenali. Oleh sebab itu, mohon kerjasamanya dari pengurus PCNU ke depan. Kami tetap mohon bimbingannya, mohon arahannya, dan mohon kerjasamanya yang baik dengan keterbatasan yang dimiliki oleh JKH. Biasanya yang paling susah di JKH ini urusan dana biasanya. Jadi setiap kegiatan seperti ini kami pengurus biasanya list. Jadi siapa yang mau ini, karena urusan Al-Quran tidak ada yang keberatan biasanya. Jadi biasanya mau kegiatan semuanya pengurus itu list, biasanya seperti itu Kiai. Jadi oleh sebab itu terima kasih kehadirannya dan kami mohon maaf atas keterlambatan. Biasa ya namanya jamnya jam NU. Ini JKH-nya kan JKHNU. Jadi biasa ngikuti jamnya NU, diundangnya jam 8, jam 9 mulai, alhamdulillah biasanya. Tapi biasanya lebih molornya itu, makanya kan biasa kalau acara jam 8, kalau orang datang, panitianya aja belum datang gitu biasanya. Karena memang udah terbiasa. Tetapi mudah-mudahan ke depan, nanti kita biasa berdisiplin waktu, karena waktu itu adalah sangat penting sehingga kalau kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang lain nanti kita bisa tidak terbengkalai. Terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini dan terima kasih kepada pimpinan anak cabang yang sudah hadir menyempatkan waktu, sudah jauh-jauh datang di sini. Mudah-mudahan kehadirannya dicatat sebagai tambahan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya kita akan simak dan dengarkan bersama penyampaian kata sambutan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sumeneb yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Khalqi KR. Beliau Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumeneb. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Pimpinan cabang Jamiatul Qurra wal Hufaz Sebutin Kolamul Jaki, semua qari'ah dan pengurus JKH masing-masing kecamatan, pimpinan JKH PAC yang hadir kesempatan malam mangken kadinto seteja pimpinan cabang JKH kong langkong deka Kiai Hisam mantan KUA Kepora kalau santen gula Kepora juga. Alhamdulillah setong kenikmatan dari Allah. Beten kula malamangken bisa silaturahim akompol sareng ahlul Quran. Panjenengan sadeja Kak Dento tamasok ahlul Quran, orang secinta deka Al-Quran. Karena orang yang mencintai Al-Quran Kak Dento jelas dicintai sareng Allah dan Rasulnya. Man ahabbahu ayyuhibbahullahu wa rasuluh falyantur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasuluh. Jadi pun beda orang gak dento lebur ke Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, maka orang itu pasti disayang oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang hadir pada malam hari ini bukan hanya cinta kepada Al-Quran, tetapi mengabdikan hidupnya untuk Al-Quran. Ini luar biasa. Bahkan saya katakan satu-satunya banom yang insya Allah masuk surga duluan itu adalah JKH. Karena ini memang Rasulullah sendiri yang bersabda bahwa afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Juga Rasulullah menegaskan asyrafu ummati hamalatul Quran, bahwa orang-orang yang paling mulia di antara hambaku adalah orang yang hamalatul Quran, orang yang membaca, memahami, menekuni Al-Quran. Ini JKH sudah luar biasa, sudah masuk semua ini. Bahkan PCNU bisa kalah ini. Al-Quran memberi syafaat dan kita juga yang ahlul Quran juga memberi syafaat. Kita mudah-mudahan besok bersama-sama kita masuk surganya Allah bisyafaatil Quran dan bisyafaati muassisi Nahdlatul Ulama. JKH ada hal yang penting betul kalau nyampai yakin dengan mangken berlandaskan kepada salah satu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Poin yang ingin saya tegaskan di sini adalah wa'allamahu. Kalau belajarnya sudah selesai semua kayaknya. Tapi wa'allamahu, mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran gak dinto, manabi ulama-ulama seperti An-Nawawi dalam Muqaddimatul Majmu' mengatakan bahwa al-qira'atu miftahul fahmi wal kitabatu sayyidul ilmi. Bahwa membaca kalian itu kunci memahami, sedangkan menulis adalah mengikat ilmu yang kita dapat. Maka belajar Al-Quran Kak Dento tidak cukup hanya dengan membaca. Belajar Al-Quran jangan hanya kita abatasa, karena Kak Dento miftahul fahmi kian posisinya untuk mengetahui baca Al-Quran, memahami cara baca Al-Quran. Tetapi untuk mengikat ilmu itu terus berkembang di dalam hati kita, Kak Dento perlu kitabah. Wal kitabatu qayyidul ilmi. Maka dan kula kurang periksa mangken
pernah betul gula menemukan metode tartila bil qalam. Tartila bil qalam. Kurang parek siapa napa kadin to dipakai atau benda punten dan gula tak oning. Karena ten gula tak oning ka jikiha. Si oning lambok tak pernah ngaji ikra qiraati punten. Lip jabr alif datas alif kasa bagdadi gimana tidak kelero. Jadi metode kalian itu sebenarnya merupakan perpaduan dari model-model pembelajaran modern sebenarnya. Teori ini dipakai oleh ulama-ulama dulu mulai sejak zaman Nabi Muhammad, kemudian para ulama, An-Nawawi juga memakai. Ternyata metode pembelajaran kalian itu didukung oleh prinsip-prinsip keilmuan modern, apa yang disebut dengan integrasi neuroscience. Integrasi neuroscience itu adalah salah satu yang memadukan antara sensori motor di dalam diri kita, di mana membaca, melihat, dan menulis itu menjadi satu kesatuan, dan itu lebih kuat untuk diingat ketimbang hanya membaca. Dan ini dipraktekkan di luar negeri, bapak-bapak sekalian, para adik-adik sekalian. Di luar negeri sekarang jarang orang membaca. Murid itu disuruh nulis. Jarang yang disuruh membaca, disuruh nulis. Pakai ulama dulu itu kan menulis kitab sampai khatam. Itu tujuannya bukan hanya mengetahui, tetapi dengan menulis kita bisa menangkap, bisa memahami, sekaligus lebih asbat, lebih melekat di dalam ingatan kita. Jadi saya sangat apresiasi metode ini. Apalagi ini adalah metode yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Informasinya selain metode ini dimiliki oleh kelompok lain. Ya, betul ya. Jadi kita harus bangga dengan ini, dengan metode tartila bil qalam, membaca sambil menulis, yang disebut dengan integrasi neuroscience. Semua kegiatan-kegiatan pengetahuan berkumpul, dan itu lebih kokoh, lebih ingat ketimbang hanya membaca batasa. Setelah itu kita nulis. Itu satu. Yang kedua, sekarang juga generasi Islam saat ini sudah mulai lupa cara nulis Arab. Tulisannya jelek. Mengapa? Karena tidak terbiasa. Maaf, saya dulu pemenang khat terbaik di Pondok Pesantren Andukoya. Karena tulisan Arab saya bagus, maka ada majalah dirasah berbahasa Arab di Andukoya, saya yang nulis bahasa Arab. Karena belum ada mesin ketik. Tahun 96. 94 sampai 96. Itu belum ada mesin, saya yang nulis. Dan sekarang insya Allah tulisan saya masih bagus, insya Allah. Kalau ada mau tanding silakan, saya masih siap. Cuma saya yang gagal itu adalah kiroahnya. Saya pernah belajar lagu Bayati Koror. Setelah saya lakukan, kemudian menjadi Bayati horor. Orang pada takut dengarnya. Karena nggak tahu, karena memang suara jelek dan lagunya, cengkoknya udah nggak benar. Jadi itu, tadi saya luar biasa ini. Jadi ke depan, seperti harapan dari pengurus JKHNU, pimpinan cabang JKHNU Sumeneb, ayo kita kolaborasi. Ayo kita bekerja sama untuk membumikan Al-Quran ini, untuk menjadikan generasi Islam melalui Al-Quran. Kita jadikan setiap generasi pemuda-pemuda Muslim kita menjadi hamilul Quran lafzan wa amalan wa ma'nan. Moto ini saya ambil dari Pondok Madrasatul Quran, tempat anak saya mondok. Motonya adalah hamilul Quran lafzan wa ma'nan wa amalan. Jadi orang yang hamilul Quran, paham Al-Quran, hafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Ayo kita ke depan ini berkolaborasi. Saya sangat apresiasi apapun kegiatan JKH, kita akan sambut baik dan akan kita dukung. Apalagi kalau misalnya kita kembangkan ke metode keilmuan tafsir. Saya bisa bekerja, saya punya forum kajian tafsir Al-Quran se-Kabupaten Sumeneb, saya ketuanya. Jadi bisa berkolaborasi untuk ini.
Jadi untuk kajian-kajian tafsir Al-Qur'annya ini bisa berkolaborasi. Tentunya bagi orang yang sudah pengurus JKH-nya, kalau masih usia-usia seperti yang di depan saya ini belum untuk kajian-kajian tafsir Al-Qur'an. Itu poin yang ingin saya sampaikan, bahwa PCNU dalam hal ini sangat mengapresiasi dari semua langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh pimpinan cabang JKH. Satu, yang kedua, kembangkan terus metode tartira bil qalam. Karena ini bukan soal apa, tetapi soal saya mengadopsi beberapa literatur klasik, termasuk literatur modern, bahwa membaca harus disandingkan dengan menulis. Tanpa disandingkan dengan menulis, maka bacaan kita akan mudah hilang. Yang terakhir, ya, apa yang ingin saya sampaikan adalah terutama untuk para qari dan qari'ah, lanjutkan terus membaca Al-Quran. Lanjutkan terus membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah ya'ti syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah. Dan ternyata satu-satunya pahala, bukan satu-satunya, ada lagi di antara pahala yang tidak dipotong oleh Allah pakai dengan hari kiamat, ketika kita disebut al-muflis, itu hanya pahala qiraatil Quran. Sawabu qiraatil Quran itu tidak dipotong oleh Allah ketika kita disebut muflis. Jadi silahkan lanjutkan terus, kembangkan bacaan Al-Quran. Kalau kita niru Imam Syafi'i mungkin tak kuat ya. Imam Syafi'i 60 dalam bulan Ramadan 60 kali khataman. Kalau saya tidak kuat, saya hanya 1 kali khataman sampai sekarang. Jangankan khatam Al-Quran, ini baru khatam kemarin Al-Quran 1 juz. Tarawih saja bolong-bolong. Tarawih lah bolong-bolong. Ya, daripada tidak jujur kan lebih baik jujur. Tetapi bagi saya lebih baik khatam Al-Quran ketimbang khatam tarawih. Tidak khatam tarawih, saya lebih baik khatam Al-Quran. Karena tarawih itu bagi saya lebih penting masih membaca Al-Quran. Bagi saya, tetapi ketika semua bisa dilakukan, tarawihnya jangan bolong-bolong, karena memang ini kesempatan yang hanya satu-satunya di bulan Ramadan. Tapi ketika tidak bisa sama sekali, yang ya mau tidak, karena sekarang kan ngabuburit, kemudian mau pergi lihat pasar malam, untuk mau tarawih macet deki. Seperti datang ke sini kan macet tadi karena habis tarawih. Jadi baca Al-Qur'annya jangan ditinggal. Itu pilihannya. Tarawihnya bolong, baca Al-Qur'annya jangan ditinggalkan. Sebaliknya, tarawihnya maju tapi tidak pernah baca Al-Quran sama sekali juga kurang baik. Jadi, ayo sekali lagi saya mengajak kepada saya terutama dan pengurus pimpinan JKH, jadikan Al-Quran ini sebagai wasilah untuk mencapai ridha Allah dan ridha Rasulnya. Dan jadikan kita ini adalah generasi Qurani, kita upgrade diri melalui Al-Quran. Kita jadikan manusia yang lebih baik melalui Al-Quran. Kita jadikan umat Muhammad yang istiqomah, yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW bi barakatil Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak dapat melanjutkan kegiatan berikutnya karena saya harus ke Gulu-Gulu langsung. Demikian, mohon maaf para kiai seteja, para pengurus JKH, pimpinan Kalero, lako ingat ke PCNU pengurus cabang, pimpinan cabang JKH. Demikian akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.